Ada konfigurasi kapasitor lain, yaitu kapasitor 2 permukaan silinder sesumbu. Sesumbu itu artinya sumbu pusat dari dua permukaan silinder ini ada di garis yang sama. Ini ada silinder, kemudian ini sumbu utamanya di tengah sini. Nah, kira-kira kayak begini. Kemudian di bagian luar ada silinder lagi, tapi jari-jarinya lebih besar. Nah, Bapak Ibu punya dua silinder sesumbu seperti ini. Yang dalam itu kita beri muatan positif. Oke. Yang ini diberi muatan positif. Kemudian yang luar diberi muatan negatif. Kemudian yang dalam itu jari-jarinya adalah R positif. Kemudian yang kulit terluar itu jari-jarinya adalah R negatif. Panjang kedua permukaan silinder ini misalkan adalah L. Kemudian kita asumsikan L ini jauh lebih besar dari R negatif kurangi R positif. Asumsi ini kita gunakan agar kita dapat menghitung medan listrik di dalam ruang antara kedua plat dengan menggunakan hukum Gauss. Kedua plat ini, kalau Bapak Ibu lihat dari samping, jadi kalau Bapak Ibu pandang dari sebelah sini, misalkan, maka kelihatannya akan kayak apa? Ini R positif, ini R negatif. Nah, karena bagian dalam adalah positif Q, yang bagian luar adalah negatif Q, maka medan listriknya praktis ke arah Nah, ini adalah medan listrik. Medan listrik ini arahnya ke arah radial, ya kan? Searah dengan arah pengukuran jari-jari. Nah, maka untuk menghitung medan listrik di antara kedua plat, kita bikin permukaan Gauss di mana? Dalam sini kan? Kita bikin permukaan Gauss di dalam sini, di ruang antara kedua plat. Oke? Jadi ini adalah permukaan Gauss. Permukaan Gauss ini bentuknya apa? Permukaan Gauss berbentuk silinder, ya enggak? Jadi kalau Bapak Ibu gambar di sini, bentuknya kira-kira kayak begini. Nah, ini adalah permukaan Gauss. Ya kan? Kalau kita lihat dari samping, kelihatannya lingkaran saja. Nah, permukaan Gauss ini, jari-jarinya lebih dari R plus, kurang dari R negatif. Nah, arah vektor normal permukaan Gauss ke arah mana kira-kira? Ingat, kalau permukaan tertutup, kita selalu ambil menuju keluar dari daerah yang dilingkupi oleh permukaan tertutup tersebut. Jadi kira-kira arah vektor normal permukaan Gauss ini kemana? Sama kayak arah medan listrik. Ke arah sini kan? Nah, ini adalah arah entopi. Oke, jadi entopi ini sama dengan ertopi. Nah, kemudian untuk menghitung medan listrik, kita terapkan lagi hukum Gauss. Integral E dot N dA sama dengan Q yang dilingkupi bagi epsilon 0. Ya kan? Nah, E yang ini itu adalah E R topi, kemudian N topi ini itu adalah R topi. Sehingga integral ini jadi integral E
dA saja. Sama dengan Q yang dilingkupi bagi epsilon 0. Nah, nilai medan listrik itu seragam di setiap titik pada permukaan Gauss. Sehingga medan listrik bisa kita keluarkan dari integral ini. Maka kita peroleh E dikali integral dA. Integral ini dilakukan di sepanjang permukaan Gauss. Nah, sekarang Bapak Ibu perhatikan Q yang dilingkupi Q yang mana kira-kira? Seluruh jumlah muatan di plat yang positif, ya kan? Sehingga kita tulis ini Q per epsilon 0. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu perhatikan, ini menghasilkan luas apa? Selimut dari permukaan Gauss berbentuk silinder. Pak, kan permukaan Gaussnya permukaan tertutup. Harusnya kita hitung juga luas, alas, dan tutup. Ya kan? Kenapa nggak kita perhitungkan kira-kira Bapak Ibu? Luas, alas, dan tutup? Karena sangat panjang, maka praktis medan listriknya cuma ke arah radial saja. Jadi flux yang melewati tutup dan alas itu diabaikan. Sehingga kita peroleh ini E dikali apa kira-kira? Luas selimut silinder, ada yang masih ingat? 2πr dikali panjangnya sama dengan Q per epsilon 0. Maka kita peroleh E sama dengan Q per 2π epsilon 0 L R. Oke, kalau kita taruh arah vektor, arahnya kemana? R topi. Ya kan? Nah, ini medan listrik di ruang antara kedua plat. Nah, setelah kita peroleh medan listrik, langkah berikutnya adalah kita hitung beda potensial antara plat yang positif dengan plat yang negatif. Ini sama dengan negatif integral dari posisi plat negatif menuju posisi plat positif E dot dl. Nah, Bapak Ibu lihat, karena yang mau kita hitung adalah beda potensial antara plat positif dengan plat negatif, maka integral ini mesti kita ambil batas bawahnya dari plat negatif, kemudian batas atasnya di plat positif. Sehingga dl ini itu arahnya adalah kemana kira-kira? Kita mesti jalan dari negatif Q ke positif Q. Maka dl-nya ke arah mana? Kalau Bapak Ibu gambar. Ke arah dalam, betul. Ke sini kan? Ini adalah dl vektor. Ya enggak? Kalau Bapak Ibu tulis, dl vektor ini sama dengan apa? Besarnya dikali negatif R. Betul. Ke arah negatif R topi. Betul. Nah, kita substitusikan dl ke sini. Kalau gitu delta V sama dengan negatif integral E-nya adalah Q per 2π epsilon 0 LR R topi dot DL negatif R topi. Dari mana? Dari jari-jari negatif menuju jari-jari permukaan yang positif. Ya kan? Ini sama dengan apa kira-kira? Bapak Ibu lihat di dalam integral ini ada negatif R topi ketemu dengan negatif di luar, maka jadi positif, ya kan? Kemudian semua konstanta bisa kita keluarkan, Q per 2π epsilon 0L, integral dari R negatif menuju R positif, seper R dl. Nah, sekarang kita mesti tentukan dl ini apa. Kalau Bapak Ibu perhatikan, integral kita itu jalan dari R negatif menuju R positif. R negatif ini adalah radius dari plat yang bermuatan negatif. Waktu kita jalan dari plat negatif menuju plat positif, itu kita bergerak dari radius besar ke radius kecil. Artinya saya bisa tulis bahwa dl ini itu sama dengan negatif dr. Oke? Karena kalau Bapak Ibu ingat, dl ini itu adalah notasi diferensial dari delta L. Tapi delta L-nya sangat kecil menuju 0, tetapi tidak 0.
Itu yang Bapak Ibu sebut sebagai diferensial, ya kan? Delta L ini adalah L setelah kurangi L sebelum, ya kan? Nah, tapi karena Bapak Ibu jalan dari jari-jari lebih besar menuju jari-jari lebih kecil, maka nilai L setelah ini itu lebih kecil dari L sebelum. Sehingga delta L ini pasti kurang dari 0. Sehingga kita bisa tulis kalau gitu, untuk delta L yang sangat kecil, dl ini sama dengan negatif dr. Ya kan? Nah, maka kita ganti dl ini menjadi negatif dr. Maka ini berubah jadi apa kira-kira? Negatif Q per 2 pi epsilon 0L integral 1/r dr. Dari R negatif menuju R positif. Nah, kalau kita mau hilangkan lagi negatif yang terakhir ini, apa yang kita lakukan kira-kira? Kita balik batas integralnya, ya kan? Sehingga menjadi Q per 2 pi epsilon 0L integral dari R positif menuju R negatif 1/r dr. Nah, integral 1/r dr apa kira-kira? Logaritma natural dari R. Batas bawahnya adalah R positif, batas atasnya R negatif. Maka Bapak Ibu peroleh ini sama dengan apa? Q per 2 pi epsilon 0L dikali logaritma natural ln kurang ln itu sama dengan ln sesuatu bagi sesuatu. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa tulis ekspresi ini menjadi Q sama dengan 2pi epsilon 0L per logaritma natural R negatif per R positif dikali delta V. Nah, setelah Bapak Ibu dapat ini, kira-kira kapasitansi untuk jenis kapasitor dua kulit silinder sesumbu akan diberikan oleh, ingat, Q sama dengan kapasitansi kali beda potensial. C itu sama dengan epsilon 0 dikali 2πL dibagi logaritma natural R negatif per R positif. Oke? Nah, yang ini adalah faktor geometri, ya kan? Kemudian epsilon 0-nya adalah faktor ruang, permitivitas vakum. Nah, sekarang kita coba lihat konfigurasi lain, yaitu kapasitor dua permukaan bola sepusat. Ada permukaan bola 1, kemudian ada permukaan bola 2. Ini titik pusat, jadi mereka memiliki titik pusat yang sama. Kemudian, seperti biasa, permukaan dalam kita beri muatan positif, permukaan luar kita beri muatan negatif. Kemudian, jari-jari yang dalam dan yang luar kita beri nama R positif dan R negatif. Nah, maka arah medan listrik ke arah mana kira-kira? Menjauh dari plat yang positif. Ini adalah arah medan listrik. Nah, kemudian pekerjaan kita berikut adalah menghitung medan listrik di antara konduktor yang positif dengan konduktor yang negatif. Maka kita bikin permukaan Gauss berbentuk apa dan berjari-jari berapa? Berbentuk permukaan bola dan jari-jarinya mesti lebih besar dari R positif kurang dari R negatif. Oke? Kita bikin ini permukaan Gauss.
Jari-jarinya lebih dari R positif, kurang dari R negatif. Nah, kemudian Bapak Ibu, seperti biasa identifikasi lagi arah vektor normal untuk permukaan Gauss ini adalah ke arah sini. Searah dengan medan listrik. Entopi itu sama dengan R topi. Sementara medan listrik sama dengan besarnya medan listrik ke arah R topi. Oke? Nah, kemudian lagi-lagi Bapak Ibu terapkan hukum Gauss. Integral E dot N dA sama dengan Q yang dilingkupi bagi epsilon 0. Maka Bapak Ibu peroleh apa di ruas kiri? Ini adalah E R topi, N topi ini adalah R topi. Kemudian karena besar medan listrik di seluruh bagian permukaan Gauss sama besar, maka E-nya kemudian bisa Bapak Ibu keluarkan dari integral. Hasil akhirnya adalah E dikali luas permukaan Gauss, ya kan? Karena permukaan Gauss-nya berbentuk kulit bola, maka luas permukaan Gauss-nya berapa? 4pi R kuadrat, betul. Kemudian Q yang dilingkupi adalah seluruh muatan yang ada di konduktor positif, yaitu Q dibagi epsilon 0. Sehingga Bapak Ibu peroleh kalau gitu medan listriknya sama dengan Q per 4pi epsilon 0 R kuadrat. Kalau kita taruh lengkap dengan arah-arahnya, maka ada tambahan R topi. Nah, ini medan listrik di antara kedua konduktor positif dan negatif. Nah, pekerjaan berikut apa? Hitung beda potensial antara plat positif dengan plat negatif. Ini sama dengan negatif. Integral dari posisi plat negatif menuju posisi plat positif E dot dl. Nah, karena kita harus jalan dari R negatif ke R positif, maka dl arahnya ke dalam, betul. Maka kita peroleh negatif. Integral R negatif, R positif, Q per 4pi epsilon 0 R kuadrat R topi dot dl negatif R topi. Oke? Maka kita peroleh delta V sama dengan Q per 4pi epsilon 0 integral dari R negatif menuju R positif. dl, ya kan? dl-nya kita ganti dengan negatif dr. Kemudian, supaya negatif ini hilang lagi, kita balik batas integral, sehingga kita peroleh Q per 4pi epsilon 0 integral dari R positif menuju R negatif seper R kuadrat dr. Nah, hasil integral ini apa? Min seper R dari R positif ke R negatif. Oke. Nah, maka kita peroleh delta V sama dengan Q per 4pi epsilon 0 dalam kurung. Atau kita bisa tulis ini sebagai Q per 4pi epsilon 0 R negatif min R positif per R positif kali R negatif. Ya kan? Nah, kalau Bapak Ibu tulis dengan format Q sama dengan sesuatu kali delta V, maka kita peroleh Q sama dengan 4pi epsilon 0 kali R positif kali R negatif dibagi R negatif min R positif delta V. Kalau gitu C-nya sama dengan apa? Epsilon 0 dikali 4pi R positif R negatif dibagi R negatif min R positif.